Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Kami panitia penyelenggara mengucapkan selamat datang dan juga memberi apresiasi atas ketepatan waktunya. Sebelum memulai webinar dengan tema elektrifikasi daerah terpencil, saya ajak kita semua untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing sambil mengheningkan cipta, mengenang guru-guru, dosen-dosen kita di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun 2025 ini. Berdoa dan hening cipta dimulai. Selesai. Mari kita dengarkan sekarang lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan himne Universitas Indonesia. Acara webinar kita hari ini terbagi 3 bagian besar. Pertama, nanti pemaparan dari narasumber yang saya lihat sudah hadir, Bapak Khairul Hudaya. Kemudian
tanya jawab antara narasumber dengan para panelis yang sudah hadir. Mungkin Bapak Joko Raharjo Abumanan, saya belum lihat di layar, atau Pak Sumaryadi Subarna dan Pak Amin Raharjo, panelis-panelis kita, akan berdiskusi tanya jawab dengan narasumber. Itu isi bagian kedua. Serta bagian ketiga, tanya jawab diskusi antara narasumber dengan partisipan lainnya yang hadir di dalam ruang Zoom ini. Dan penutup sekitar jam 5 kurang, kita akan dengarkan pernyataan-pernyataan penutup. Sekarang mari kita dengarkan sambutan dari pembina Kagatrik UI, juga penanggung jawab teknik Lembaga Sertifikasi Kompetensi Gatrik UI. Untuk itu kami persilakan Bapak Jarman Sudimo untuk menyampaikan kata-kata kunci. Terima kasih Pak Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat narasumber webinar yaitu Pak Hairul Hudaya selaku Direktur Inovasi dan Riset Universitas Indonesia. Yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar, serta moderator dan para panelis webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih ke Pak Hairul Hudaya atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada webinar siang ini, yang merupakan seri rangkaian webinar yang membahas elektrifikasi remote area. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kita semua tahu bahwa listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, karena dengan listrik maka kita dapat meningkatkan tidak hanya kualitas hidup, tetapi juga meningkatkan produktivitas ekonomi dan kualitas pendidikan masyarakat, termasuk juga dalam segi layanan kesehatan. Saat ini berdasarkan data rumah yang diistiki oleh PLN maupun non-PLN, Indonesia sudah mencapai rasio elektrifikasi sekitar 99,83% pada tahun 2004. Namun bila kita hitung penduduk Indonesia adalah 281 juta dan asumsi 1 KK dalam 4 jiwa, maka masih ada 120.000 rumah yang belum mendapat listrik, dan mayoritas mereka tinggal di daerah 3T. Karena itulah kita perlu mengusahakan agar rumah-rumah di daerah 3T tersebut dapat distribusi sehingga capaian elektrifikasi tersebut menjadi 100%. Selain itu, tantangan yang harus diselesaikan adalah bahwa jam listrik, karena banyak rumah yang cukup dapat listrik, tapi jam nyalanya hanya di malam hari. Dan banyak juga yang hanya mendapat listrik 6 jam setiap harinya. Karena itu, pembangunan infrastruktur kelistrikan maupun jaringan listriknya, serta pemilihan sumber energi yang tepat, khususnya yang berasal dari energi baru dan terbarukan, perlu terus diupayakan. Kita bersyukur bahwa topik webinar siang ini akan membahas mengenai langkah-langkah yang diperlukan dalam melistriki daerah 3T dalam rangka mengusahakan rasio elektrifikasi mencapai 100%. Diharapkan webinar siang ini dapat memberikan pencerahan dan penambahan wawasan bagi kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jarman atas sambutan kuncinya. Sekarang akan saya perkenalkan narasumber kita, Bapak Hairul Hudaya. Beliau alumni FTUI dan lulus sebagai sarjana tahun 2006. Kemudian lanjut studi di Seoul National University pada tahun 2009, mendapat gelar master, dan lanjut lagi dalam bidang energi dan lingkungan
di University of Science and Technology Korea Institute dan mendapat gelar doktor pada tahun 2016. Beliau sangat berpengalaman. Hari ini beliau menjabat sebagai Kepala Departemen. Oh, sorry, sudah selesai Desember. Kepala Departemen Interdisipliner di Fakultas Teknik. Sekarang rupanya menjabat sebagai Direktur dari High Impact Innovation and Research Universitas Indonesia sejak Desember sampai sekarang. Beliau adalah dosen dalam jabatan asisten profesor di Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia, juga menjadi penasehat ya, advisor National Battery Research Institute di sejak tahun 2024 sampai sekarang, dan masih ada 1, 2, 3, 4, 5 pengalaman profesional lainnya. Saya singkat saja, langsung ke penghargaan yang pernah diterima sebanyak 19. Banyak sekali. Kalau saya bacakan akan selesai mungkin ini pengenalan 15 menit. Saya singkat saja. Pernah mendapat penghargaan sebagai academic leader dari Universitas Indonesia dengan predikat baik sekali. Penghargaan diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2023. Juga pernah mendapat penghargaan sebagai finalis Asia Pacific Energy, C-nya saya lupa ini, Science Prize for Innovation, Research, and Education tahun 2018. Pernah mendapat penghargaan ASEAN Young Scientist and Technology tahun 2017. Saya lompat ke paling bawah. Travel Grant Award from IAEA and ICTP Italy tahun 2007. Jadi penghargaan internasional. Kemudian pengalaman proyek penelitian sebagai electrical energy expert sekarang ya, dengan judul Developing Green Climate Fund Project on E-Mobility in Indonesia Global Green Growth Institute. Pernah juga meneliti dengan judul evaluasi teknoekonomi proyek dedieselisasi di 94 daerah lokasi proyek penelitian dari PT PLN Persero. Itu pada tahun 2024, tahun 2022 menjadi anggota tim Virtual Power Plant Technology Assessment Study in Distributed Generation Penetration. Kemudian 3 proyek penelitian atau studi di tahun 2021, tahun 2022, 4. Pokoknya banyak sekali pengalaman penelitian beliau. Beliau juga aktif sebagai pembicara narasumber dalam banyak seminar dan conference. Sebanyak 29. Jadi kepakaran beliau sudah tidak dapat diragukan lagi. Dan juga kami mengucapkan terima kasih Pak Hairul sudah berkenan untuk berbagi waktu dan ilmu nanti pengetahuan kepada kami semua. Tanpa berpanjang lebar, saya undang Pak Hairul untuk memaparkan materi yang sudah disiapkan. Saya lihat topiknya tentang listrik pedesaan.
Silakan Pak Hairul, waktunya bebas Pak. Ya, terima kasih Dr. Adi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Saya begitu terhormat diminta oleh Ketua Kagatrik UI, Bang Adi, dan juga Bang Wing untuk sharing di sini ya. Sekali lagi bukan ingin menggurui, tapi lebih kepada sharing bagaimana penyediaan listrik ya untuk daerah 3T. Kalau Bang Wing kemarin tornya itu elektrifikasi untuk remote area. Nah, remote area ini ya udahlah saya kalau remote itu kan artinya jauh ya. Ya, daerah yang jauh. Nah, saya sebut dengan 3T. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu ini guru-guru saya hadir di dalam sini. Nanti kalau salah-salah tolong dibenerin Pak De Amin Raharjo. Assalamualaikum Pak De. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oh, sehat selalu nih guru saya nih Pak Amin. Dulu saya ngikut kemana-mana itu kalau luar daerah selalu sama beliau ini. Makasih Pak Amin, Pak Nonot, Oke. sehat-sehat Bang. Pak Sumaryadi, Pak Gita nih teman-teman. Saya salam 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 dulu nih sama senior-senior semua di sini nih. Ya, teman-teman semua nggak bisa saya sebutkan satu-satu, terutama juga Pak Jarman, sehat selalu Pak. Ya, mudah- mudah-mudahan apa namanya kita kompak selalu nih. Gatrik ini dikompak terus nih, ketua-ketuanya apa dan juga senior-seniornya nih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk share screen kegiatan kita hari ini. Izin apakah sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Saya coba siapkan materi. Mudah-mudahan Sudah Pak, sudah sudah jelas. ya. Good. Baik, Sudah saya full screen aja. saya full screen Pak Adi. Cukup ya? Sudah. Ya, Keren. Bapak Ibu sekalian, ini adalah foto kegiatan listrik pedesaan ya. Saya dapat ini courtesy dari PT PLN Persero. Memang sudah agak lama ini saya dapat fotonya dari Pak Rofik ya, pada saat beliau jadi direktur di eh, Maluku Papua ya dulu, Sulawesi Maluku Papua, memperlihatkan teman-teman bahwa listrik perdesaan ini adalah sesuatu yang sangat sulit ya, banyak tantangannya ya dan besar biayanya tentu saja. Tetapi ya demi Indonesia Raya gitu tadi Bang Adi kan selalu ada Indonesia Raya dulu dan kemudian ada apa namanya himne UI gitu ya berbakti kepada nusa dan bangsa. Maka sebenarnya ini adalah sebuah kewajiban gitu. Betul tadi Pak Jarman mengatakan bahwa memang apa namanya eh, kendalanya besar dan banyak ya dan banyak juga desa-desa apa rumah-rumah yang belum terlistriki. Tapi sekali lagi demi Indonesia Raya ini juga harus dicarikan solusi-solusi. Nah, ini sekarang bagaimana kita sebagai orang teknik mencari solusi ya. Teknologi seperti apa yang bisa mungkin kita eh, apa namanya kita cari ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya ini ahli-ahlinya sudah ada di sini semua. Nanti kita sharing semua ya, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, ini sebelah kanan ini foto yang bersejarah Bapak Ibu sekalian ya. Tahun eh, saya lupa ya pada saat itu ada kejadian yang cukup menggemparkan Indonesia ya saat itu. Saudara-saudara kita di Papua waktu itu sedang mengalami apa namanya tuh kalau tidak salah ada wabah di sana. Kalau tidak salah tuh apa ya diare kalau nggak salah ya. Saya lupa wabahnya apa. Terus kemudian presiden kita saat itu sedang ada memberikan pidato di UI. Kemudian dikasih kartu kuning. Sebenarnya kartu kuningnya itu masih ingat saya itu adalah pidatonya ya pidato rektor atau pidato apa gitu. Kemudian akibatnya para kita gitu ya, kita punya flagship UI Peduli ya. Peduli saat itu pimpinannya adalah Profesor Heri Hermansyah ya. Beliau dulu direktur apa? Direktur riset dan inovasi atau dulu tuh disebutnya DRPM, Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat ya. Beliau mempelopori adanya UI Peduli saat itu dan kita punya inovasi saat itu ini yang warna orange ini adalah tabung listrik ya, waktu itu, Talis kita sebutnya. Jadi waktu itu kita berikan kepada Pak Bupati di
Asmat ya waktu itu kami turun ke jalan dan di sana memang banyak apa namanya bersama para dokter ya. Kami turun bersama para dokter puluhan orang dan kami ya Allah waktu itu pengalaman yang luar biasa ya mencekam karena di sana masalah keamanan menjadi utama. Kami dikawal oleh TNI itu naik speedboat kurang lebih 6 jam itu 6 jam melewati sungai yang sangat lebar mungkin sungainya itu 1 kilo ya 1 kilometer lebarnya speedboat 6 jam. Wah, bayangkan Bapak Ibu itu nggak ada berhentinya tuh paling kalau mau berhenti ke pinggir karena biasanya mau pipis gitu ya kita kan nggak bisa pipis dulu di pinggir gitu. Nah itu waktu itu luar biasa ternyata Indonesia ini luas sekali dan ada saudara-saudara kita di sana. Jadi 6 jam itu perjalanan namanya ke Kolf Braza, nama Kolf Braza itu daerah yang waktu itu memang ternyata kita baru tahu bahwa itu daerah merah juga, zona merah. Dapat informasi setelah kami turun setelah selesai katanya ada penembakan di sana. Jadi kami kami sih ketawa-ketawa aja senang-senang gitu kan karena orang kota yang nggak pernah ke desa gitu. Jadi ke sana itu luar biasa dan bertemu dengan saudara-saudara kita yang luar biasa tidak ada listrik, kemudian akses kesehatan. Jadi kalau pada saat kami turun tuh di sana, ya Allah itu menunggu dokter-dokter yang membawa obat itu berjejer semua orang-orang itu ingin mendapatkan akses kesehatan ya. Jadi jangankan listrik ya akses kesehatan, nah listriknya aja memang belum ada ya saat itu di sana ya. Ya, itu kondisi yang terjadi di saya sendiri. Maksud saya adalah saya mengalami dan melihat secara langsung ya. Saya yakin ini teman-teman PLN di daerah-daerah, kalau ada teman-teman PLN, mereka adalah pejuang ya. Jadi benar ini hari ini kita nyanyi dulu Indonesia Raya nih Bang Adi nih. Benar nih tadi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah undang-undang ya terkait dengan energi. Jadi dasar hukumnya di mana? Ini disampaikan ya, termasuk di Undang-Undang Dasar Republik kita. Dalam ini pun di pasal 5 ya disebutkan bahwa pasal 5 mengamanatkan pemerintah untuk mengelola SDE sumber daya energi secara berkelanjutan. Salah satunya adalah penyediaan listrik daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan utama. Jadi ini sifatnya yang off grid nih. Jadi belum ada jaringan masuk ke sana karena memang kondisi geografis ya teman-teman yang 3T itu memang belum bisa terkoneksi oleh satu jaringan listrik ya. Tapi ini bisa kita lakukan namanya pembangunan listrik ya mungkin nanti dengan menggunakan yang terbarukan itu secara off grid. Dan pasal 20 di undang-undang yang sama ya disampaikan bahwa ini tugas pemerintah menyediakan energi listrik di wilayah Indonesia termasuk wilayah perdesaan dan daerah terpencil. Ya, saya sebut mungkin di sini biasanya ya klasifikasi namanya 3T, terdepan, terluar dan tertinggal. Kendalanya tadi sudah disampaikan oleh senior kita Pak Jasman bahwa Pak Jarman bahwa yang pertama sebenarnya ya ini saya mengalami ini juga dan saya tahu ya. Jadi pertama itu, kalau kita mau membangun listrik perdesaan, itu yang paling sulit sekarang ini adalah sebenarnya perizinan memasuki atau melintasi kawasan. Ini bukan urusan sehari 2 hari ini yang ngurus-ngurus izin ke kawasan hutan lindung gitu ya. Apalagi sekarang kalau teman-teman yang tahu pengurusan perizinan itu eh, apa namanya pasti paham tuh dengan kementeriannya apalagi sekarang dibagi jadi 2 ya Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup itu luar biasa bikin izin segala macam. Kalau main tabrak teman-teman misalnya PLN sekarang main itu bisa pidana itu bisa dilaporkan PLN dan sebagainya. Ini menurut saya ini kalau ada orang pemerintahan aja, aduh saya pengen menyuarakan ini sulit sekali. Nah teman-teman PLN yang ngomongin Lisdes ini pasti paham ini. Sulit sekali untuk mendapatkan izin kayak gini. Apalagi sekarang katanya ada perpres yang baru lagi. Dan itu nambah sulit aja. Karena gimana teman-teman? Kalau ada gini, misalnya di situ udah ada jalan ya teman-teman. Udah ada jalan. Tapi jalannya tuh di samping kiri kanannya itu ada hutan lindung misalnya. Itu izinnya izin khusus meskipun di situ dibawa di pinggir jalan itu sudah ada jalan gitu ya. Ini ini kalau ada orang pemerintahan ini harus diperbaiki di Indonesia Raya ini di bagian perizinannya. Kalau enggak ya enggak akan dibangun-bangun itu. Ya kami mengalami itu
NTB, mungkin di daerah-daerah yang lain, bukan satu dua aja. Ya, ini perizinan ini luar biasa ini. Yang kedua, memang infrastruktur dasar ya teman-teman ya. Saya mau ini kebetulan saya waktu di NTB itu eh, mengalami yang pertama ini dan yang kedua nih. Jadi infrastruktur dasar seperti jalan segala macam itu susah. Jadi di contoh misalnya di daerah apa namanya Batu Rotok ya. Ini kebetulan ada dosen juga di sini, Bu Titi ya orang NTB ini. Di Batu Rotok tuh Bu Titi untuk mencapai ke atasnya itu harus pakai 4x4 dan itu bisa 2 jam 3 jam ya. Dan tapi di sana tinggal kurang lebih ada 3.000 orang, 3.000 orang masyarakat yang tinggal di sana itu belum ada listrik gitu. Jadi memang keterbatasan jalan dan lain sebagainya itu menjadi hal-hal yang kendala utama ya. Kemudian geografis ini juga menjadi permasalahan utama ya. Apa namanya sulit ya untuk bisa mengakses ke sana. Kemudian yang lainnya adalah masalah keamanan teman-teman ya. Ini daerah yang terutama di Papua ya teman-teman. Itu kan banyak terjadi kasus ya kemarin bulan apa itu? Bulan itu ya ada penambang liar ya, saya nggak tahu penambang emas ya, ada 17 kalau nggak salah yang dibunuh ya oleh KKB. Itu juga harus ada jaminan juga bagi para pekerja untuk melaksanakan akses apa namanya pembangunan listrik ya. Ya, kemudian keterbatasan daya mampu pembangkit ini juga ya, artinya dia tidak bisa melistriki ke sana karena keterbatasan daya untuk daerah-daerah tertentu, tapi kita bisa tanggulangi sebenarnya untuk hal ini. Dan yang kedua adalah kalau keterbatasan material ya di lokal memang iya, tapi kan bisa di drop sebenarnya dari pusat juga ya. Ini permasalahan utama yang harus kita urai dan nggak bisa sendiri misalnya oleh PLN gitu, nggak bisa ini. Ini perlu bantuan dari top down sebenarnya kalau kita mau menyelesaikan permasalahan-permasalahan apa namanya akses listrik pedesaan ya. Ini kendala-kendala itu berdasarkan laporan kinerja Kementerian SDM tahun 2024 yang lalu ya. Dan saya cukup apa namanya mengamini ya betul itu yang terjadi di lapangan. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya akses listrik pedesaan ini. Kenapa sih pedesaan ini memiliki akses penting ya? Sebenarnya kan bisa meningkatkan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Namun teman-teman, saya punya data yang ini saya lakukan tahun 2017, walaupun ini memang 2017 ya. Di 2017 itu kami diminta oleh SDM untuk mengkaji sebenarnya apa namanya listrik perdesaan itu atau akses memberikan subsidi listrik untuk di pedesaan gitu ya. Itu tuh gimana sih gitu masyarakat itu persepsinya. Ada fakta yang agak cukup mencengangkan ya walaupun 2017 ini saya buka nanti setelah ini itu adalah ternyata sebagian besar orang yang kita wawancara, orang yang pertama kali mendapatkan listrik itu ternyata mereka itu nggak ada hubungannya dengan bagaimana listrik berpikir, oh untuk ekonomi, untuk pendidikan, kesehatan, enggak. Ternyata yang paling utama itu cuman untuk penerangan ternyata. Jadi dia tuh hanya butuh untuk lampu itu untuk penerangan, untuk awal-awalnya ya sekali lagi, untuk awal. Jadi belum ada masalah ekonomi. Tapi kita tahu lah bahwa memang listrik ini dibutuhkan untuk peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya ya. Memang nilainya ini 99, sekian persen gitu ya. Tapi koma sekian persen ini nilainya cukup besar juga. Jadi listrik-listrik di desa-desa yang tidak berlistrik ini nilainya sebenarnya cukup besar juga gitu loh. Kan satu desa itu banyak juga. Makanya tadi Pak Jarman menyatakan bahwa ada 120 ribuan ya rumah yang memang belum ada listriknya gitu ya. Terutama di daerah 3T tadi gitu. Jadi perlu ada usaha juga untuk bisa semuanya menjadi 100%. Namun ada juga ini mungkin kritik buat kita ya. Kita itu seolah-olah gini teman-teman. Misalnya kita bagi-bagi apa solar home system gitu ya. Solar home system dibagi-bagi. Nah, ini apakah dihitung juga sebagai penghitung bahwa dengan solar itu berarti sudah terlistriki gitu. Kan nggak seperti itu. Itu kan sebenarnya hanya hanya bantuan sementara sebelum adanya apa namanya akses listrik yang permanen itu kita bisa menggunakan itu gitu. Ini
semuanya ya, memang yang 100% pun ini 99,99%, maksudnya masih ada juga yang sebenarnya yang belum terlistriki, terutama ini daerah Papua, Papua Selatan masih jauh, ada yang 64% ya, ada 97% dan lain sebagainya. Rata-rata nasional sekitar 99,7. Artinya belum 100%, ya artinya juga bahwa memang masih banyak yang belum tadi disampaikan ya. Nah ini teman-teman semua, saya waktu itu melakukan survei secara langsung ya, bersama teman-teman dari Fakultas Ilmu Administrasi untuk polisinya, kemudian juga dari Fakultas Hukum kita untuk melihat ya. Ini data yang real ya, ini saya buka tahun 2017 tapi ini memang. Eh, ini mengkaji bagaimana orang yang baru mendapatkan listrik itu seperti apa sih sebenarnya ya. Jadi yang pertama untuk di Papua waktu itu, yang pertama itu keperluan penggunaan listriknya itu ternyata 100% itu apakah ini untuk penerangan? Kan pertanyaan-pertanyaan ya. Kami bantu dengan para apa namanya reporternya reporter ya. Penerangan itu 100%. Tapi mereka apakah nanti akan digunakan untuk memasak segala macam, nggak ada ya. Mereka tidak memasak ya, belum belum pakai magicom gitu, nggak mau ya. Mereka yang penting penerangan gitu ya. Tapi kalau di Papua ini mereka setelah penerangan adalah untuk televisi banyaknya ya. Mereka apakah listrik digunakan untuk bekerja misalnya? Enggak, mereka nggak pakai untuk mandi, maksudnya untuk heater ya, nggak ada kepikiran, enggak 100% mereka enggak. Kemudian untuk pendingin ya ini udah ada nih kulkas tapi nggak banyak gitu ya. Kemudian komputer cuma sedikit ya dan lain-lainnya kita kategorikan lainnya seperti itu ya. Dan yang menarik itu waktu itu ya orang yang pertama kali mendapatkan listrik itu apakah juga listrik ini memberikan manfaat atau dampak gitu ya. Ternyata manfaatnya iya, tapi kalau dampak untuk misalnya ada untuk keekonomian dan lain sebagainya, 94,7% itu tidak merasakan dampak listrik untuk kehidupan mereka. Ya, pada saat itu gitu loh. Pada saat awal ketika mereka mendapatkan listrik ya, baru nyala gitu ya. Eh, ini pikiran dari teman-teman yang belum ada listrik ya. Nah, sampai ya kurang lebih kayak gitu. Sehingga ya dalam dalam hal ini kita bisa mendesain sebenarnya kebutuhannya seperti apa gitu ya secara teknik. Baik. Kemudian ini untuk di Maluku. Kalau di Maluku bukan hanya untuk penerangan ya, tapi juga untuk memasak. Televisi cukup bagus ya, dan juga sama ternyata. Baik di Maluku maupun Papua, respondennya itu paling banyak itu menyatakan bahwa listrik itu tidak memiliki dampak ya, tidak memiliki dampak bagi kehidupan mereka. Baik, tapi kita tahulah bahwa manfaat listrik itu kan banyak ya. Bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan, pendidikan, produktivitas, akses kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain. Cuman ada satu fakta yang agak mencengangkan juga ternyata dengan hadirnya listrik itu tingkat apa tadi fertilisasi ya, fertilisasi jadi menurun ya. Jadi kalau tanpa listrik, fertilisasi itu meningkat gitu, amat tinggi gitu. Tapi kemudian dengan adanya listrik, mungkin karena fokus dengan apa namanya televisi dan lain sebagainya, itu semakin menurun. Tapi akses kesehatan karena informasi dan lain-lain, dia menjadi semakin meningkat. Itu ada penelitiannya yang ke arah sana juga gitu ya. Tapi overall ya jelas kita butuh listrik ya teman-teman. Kita diperlihatkan sekarang ya teman-teman bagaimana di Spanyol dan Portugal ya. Kita sudah bahas juga di grup WA Gatrek UI. Kenapa Spanyol dan Portugal yang notabene negara maju di Eropa kemudian listriknya bisa mati. Itu yang pertama. Yang kedua, betapa pentingnya listrik ya. Karena dengan adanya mati listrik total yang seperti itu
penerbangan terganggu, pekerjaan dan lain sebagainya. Berarti kerugiannya secara ekonomi pasti sangat besar gitu ya. Nah, sebenarnya ada manfaat, ada mudorotnya sebenarnya. Tapi ya ini dua sisi mata uang yang sebenarnya lebih banyak manfaat kalau listrik itu kan. Baik, kemudian saya coba mengumpulkan ya beberapa referensi. Jadi sebenarnya bagaimana langkah strategis ini, paling tidak ini pemikiran yang kemudian dikerucutkan ya. Gimana caranya sih sebenarnya program listrik perdesaan ini harus bisa berhasil. Yang pertama adalah perencanaan infrastruktur energi yang komprehensif ya. Kita punya RUKN, RUKD, terus kemudian ada juga eh, rencana umum di RUPTL gitu ya. Ini harus keberpihakannya ada di sini ya. Dan saya lihat memang PLN beberapa waktu lalu kan dapat penyuntikan yang modal dalam negeri ya. Dan salah satunya saya masih ingat itu tahun 2022 kalau nggak salah Bu Sri Mulyani menyampaikan bahwa harus fokus kepada melistriki daerah 3T ini. Jadi eh, penyertaan modal itu harus dilakukan oleh teman-teman PLN ya. Jadi lebih agresif lagi. Cuman tadi ada kendala-kendala nih di dalam ininya. Ini perlu lintas kementerian karena Indonesia ini memang sangat sulit masalah koordinasi teman-teman. Koordinasi antar kementerian. Nanti ini kan harus dapat izin dari kementerian tertentu ya, misalnya KLHK atau Kementerian Kehutanan yang tadi saya sampaikan, itu luar biasa itu kalau bisa ada FGD kan khusus itu Bang Adi, yang soal masalah perizinan untuk listrik pedesaan ya. Saya bisa menyampaikan itu teman-teman di NTB itu nungguin kapan tuh listriknya bisa masuk. PLN-nya udah siap, anggarannya udah ada, tapi izinnya nggak bisa. Kalau izinnya nggak bisa, itu nggak bisa masuk-masuk listrik ke sana itu. Itu benar-benar harus dipikirkan bersama itu. Kalau enggak, ini akan kayak gini-gini terus. Jadi nunggu kayak ayam sama telur itu. Siapa ini yang ini? Tapi nggak bisa gitu tanpa adanya itu. Ya ini saya suarakan ini untuk supaya listrik pedesaan itu bisa dipercepat. Uangnya udah ada kok, tapi ini kan nggak bisa jalan-jalan gitu listrik di pedesaan itu. Ya itu perlu disuarakan untuk kemudian dicari solusinya apa nih? Kenapa ini masalahnya kok perizinan ini menjadi satu bottleneck ya. Nah yang kedua teman-teman semua, ini adalah ranahnya orang teknik nih sekarang nih, orang teknik elektronik. Bagaimana kita mengkaji di local resources itu pemilihan sumber energi yang tepat gitu. Kan sekarang energi terbarukan lokal gitu ya, terus yang kira-kira apa dikaji lagi. Biasanya nih mahasiswa-mahasiswa bimbingan kita banyak yang di Gatrik ya, itu yang memilih terkait dengan ini nih biasanya ya di lokasi tertentu gitu. Saya punya bimbingan waktu itu di Papua, kemudian kemarin pada saat di NTB itu Pak Iqbal ya, Pak Iqbal itu pegawai PLN di NTB, dia ngambil topik terkait dengan Pulau Medang dan Pulau Moyo, Pulau Bajo. Sekarang sudah running tuh. Tadinya cuma 12 jam, sekarang sudah 24 jam ya di sana. Bagus itu inisiatif-inisiatif seperti itu. Nah, pemilihan sumber energi yang tepat ini penting teman-teman ya. Karena apa? Keberlanjutannya ya, keberlanjutannya apakah menggunakan angin atau menggunakan solar cell ya, PV atau biomasa. Nah, ini ada tiga alternatif biasanya yang bisa didapatkan di sana. Ya, kemudian adalah yang satu lagi, biasanya kalau misalnya kita apa namanya uangnya terbatas, maka ya udah bikin suatu model pembiayaan yang kira-kira bisa memungkinkan untuk pembiayaan di sana, ya seperti itu. Jadi kerjasama atau kemitraan antara industri dengan apa namanya perusahaan, misalkan koperasi dengan PLN itu bisa juga untuk di sana. Jadi dan juga banyak banyak sebenarnya pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya itu CSR ya. CSR itu kan nggak perlu diganti sebenarnya ya. Jadi CSR bisa dibuat seperti itu, tetapi ya kembali lagi kalau udah ngomongin jualan bisnis listrik ada undang-undangnya kan, nggak bisa sembarangan orang jual beli listrik seperti itu ya. Jadi perlu mengikuti juga regulasi-regulasi yang ada. Kemudian ini pendidikan dan pelatihan masyarakat ini perlu ya dilanjutkan terus, terutama ini perguruan-perguruan tinggi ya
Universitas Samratulangi gitu ya, UI, UGM, ITB dan lain sebagainya itu perlu untuk memberikan pelatihan. Terutama pelatihan ini teman-teman salah satunya itu adalah terkait dengan keselamatan ketenagalistrikan. Ini penting banget teman-teman ya. Eh, Ya, waktu saya di NTB itu eh, di sana ada satu kejadian yang sangat besar sekali. Waktu itu rumah 72 unit ya Bu ya terbakar waktu itu. Terbakar. Setelah diselidiki, ternyata terbakarnya karena korslet dari baterai. Baterai untuk PV. Jadi pakai PV ya. Terus kemudian untuk lampu LED itu kecil, tapi kemudian dari baterai ya. Ingat ini short circuit ini kan rumusnya gampang banget. V sama dengan I kali R gitu ya. I sama dengan V dibagi R. Kalau R-nya mendekati 0 maka I-nya cukup tinggi gitu. Nah, ini ekuivalen dengan kalau di situ ada short circuit, terus kemudian ada bahan mudah terbakar, ada oksigen, ya sudah segitiga kebakaran terjadi, ya udah terjadi kebakaran. Waktu itu kebetulan ini rumah-rumahnya itu rumah-rumah dari kayu semua tuh. Dan terjadinya ya saya juga baru tahu nih ilmunya Pak Amin Raharjo nih. Ternyata ya 80% lebih kebakaran itu terjadi karena listrik ya. Karena listrik ternyata bukan karena dibakar oleh orang. Dan yang kedua, faktanya adalah kebakaran terjadi bukan pada saat musim kering, tapi musim hujan. Nah, itu terjadi juga waktu itu waktu di NTB di Desa Batu Rotok 72 rumah yang terbakar itu kebetulan dia rumahnya rumah panggung dari kayu berdekat-dekatan dan juga terjadi pada saat hujan ya. Jadi waktu itu kami ke sana dengan Gubernur NTB dengan orang PLN juga itu naik 4x4 saking tidak bisa naik itu mobil akhirnya kami bermalam di pinggir jalan ada rumah warga gitu di situ dan itu lagi hujan lebat gitu. Jadi hujan lebat apa adalah apa namanya hati-hati ini sekarang lagi bulan hujan ya itu karena terjadi short circuit itu bisa jadi karena air ya pengaruh air kemudian terjadi short circuit jadi harus hati-hati pada saat musim penghujan justru. Nah ini pendidikan pelatihan ini bagian daripada tugas tanggung jawab kita nih sebagai terutama perguruan tinggi ya dan harus ada apa namanya ya pemantauan evaluasi rutin juga dan kolaborasi berbagai mitra. Saya kira ini semua dengan teman-teman yang hadir di sini ini kita bisa saling kolaborasi bahwa setiap pihak itu punya peranan yang nyata masing-masing untuk bagaimana bisa melakukan program listrik pedesaan ini. Baik, lalu bagaimana perencanaan infrastrukturnya? Ya, saya pikir ini juga harus membuat apa namanya perencanaan yang matang, ya, penyusunan rencana listrik pedesaan nasional. Ya, sekarang udah menggunakan geospasial, ya, udah menggunakan pemetaan-pemetaan yang terintegrasi, bisa ngelihat gitu ya dengan drone. Sekarang ini bisa menjadi lebih mudah untuk bisa dilakukan pemetaan. Kemudian pendekatan multi pihak dalam implementasi, ya ini harus kolaborasi semualah gitu antara PLN, swasta, pemerintah pusat, daerah dan lain sebagainya untuk melakukan jangan sampai tumpang tindih gitu ya. Jadi ada terkoordinasi mungkin di bawah Kementerian SDM, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Kemudian kita ingin mendorong pemanfaatan EBT ya. Tapi EBT-nya ya kalau bisa di mix ya dengan pembangkit yang lainnya supaya tidak tergantung oleh satu jenis pembangkit saja ya. Ya. Kemudian pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, eh, pembangunan kelistrikan pedesaan tidak hanya mencakup pembangkit listrik dan jaringan distribusi, tapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi teman-teman ketika kita membangun listrik itu tadi ya kan sedikit demi sedikit bagaimana listrik ini bisa memiliki dampak. Karena itu genuine answer dari orang-orang yang ketika mendapat listrik itu nggak ada. Mereka hanya butuh TV dan penerangan saja gitu. Tapi sebenarnya yang kita harapkan kan sebenarnya meningkatkan harkat martabat dan harga diri, bukan harga diri ya, tapi tingkat perekonomian orang gitu ya, masyarakat yang ada di sana dengan adanya listrik. Jadi ini harus terintegrasi sebenarnya. Studi-studinya bukan studi teknik aja, tapi juga orang-orang sosial, antropologi, sosiologi
itu wajib dilibatkan supaya keahlian mereka dalam memberdayakan masyarakat supaya mereka berdaya menjadi sangat penting juga. Dan tentu saja ini harus bagian daripada rencana pembangunan nasional. Nah, dari sisi teknikal lah ini ya, kita bagaimana kita memilih sumber energi yang tepat. Yang pertama adalah energi terbarukan sebagai solusinya, ya. Jadi harus ada pemetaan juga gitu ya di daerah-daerah yang menjadi target itu. Kira-kira sumber energi terbarukannya apa saja? Apakah mikrohidro, angin, surya dan lain sebagainya itu harus dipertimbangkan ya. Sekali lagi kalau bisa sih memang pembangkit listrik tenaga surya, angin ini kan eh, ya kita paham lah untuk sistem yang kecil mungkin nggak terlalu berpengaruh ya. Tapi kalau sistem yang sudah besar gitu yang sekarang terjadi di Spanyol dan kemudian di Portugal itu kan karena memang sistemnya mereka rasanya mungkin agak terbeng apa namanya tuh kurang pas, kurang kuat lah istilahnya gitu karena terlalu mengandalkan pada energi terbarukan sementara pembangkit termalnya mungkin tidak terlalu banyak ya. Belum lagi sistem interkoneksinya ya dengan Eropanya ternyata kecil juga ternyata di mereka. Nah, tapi kalau di pedesaan sebenarnya bisa membangun satu sistem yang sifatnya hybrid ya. Kalau sekarang PLN kan untuk daerah-daerah tertinggal gitu ya, biasanya menggunakan PLTD. Nah, sekarang ada keinginan untuk dedistrilisasi, kemudian bisa di combine dengan PLTS dan BES. Ya, itu jadi satu pilihan sebenarnya untuk bisa menyediakan energi untuk di lokal ya dan berkelanjutan ya. Kemudian kita juga harus ngitung secara ekonomi teknik. Kembali lagi memang ada fungsi pemerintah di sini, ada fungsi merah putihnya bahwa eh, penyediaan listrik ini perlu perlu dilakukan gitu ya, bagaimanapun, seberapa mahal pun istilahnya gitu. Karena ini kan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Tapi juga kita juga sebagai orang teknik harus berpikir, maaf nih agak sedikit batuk. Kita berpikir bagaimana juga dari sisi efisiensi biaya. Jadi ada pilihan-pilihan nih. Nah, pilihan-pilihan ini harus dilihat dan harus apa namanya dipilih kira-kira yang least cost oke, tetapi secara technical juga dia bisa uh, memberikan apa namanya kehandalan ya bagi penyediaan energi listriknya. Kemudian kalau yang terbaik sih memang menggabungkan ya, jadi tidak energi mix ya, tidak hanya tergantung pada satu energi saja gitu ya. Kalau misalnya energinya sumber energinya besar, ya mungkin bisa jadi satu gitu. Tetapi ya jangan meletakkan terlalu dalam satu keranjang semua lah. Ya sesuatu. Eh, bisa jadi suatu saat mungkin terjadi apa gara-gara pemanasan global ya dan lain sebagainya ini bisa eh, berpengaruh ya. Karena kita belajar dari Spanyol dan Portugal itu ya dari berita-berita ya ini dari berita-berita yang dirilis gitu ya itu karena memang terjadi ya karena terjadi osilasi karena terjadi apa namanya variasi suhu yang ekstrim ya. Eh, ini yang menyebabkan kemudian peralatan konduktor maupun peralatan-peralatan listrik itu menjadi berubah ya mungkin reaktansi dan impedansi yang berubah dan sebagainya sehingga menimbulkan osilasi dan kemudian mengganggu frekuensi sehingga bisa ini. Tapi kalau di desa justru sebenarnya kesempatan kita untuk eksperimen-eksperimen terkait dengan microgrid misalnya. Karena konsep microgrid itu ketika dia ada satu gangguan atau apa dia bisa mengisolasi dan kemudian dia bisa mandiri sendiri ya dengan berbagai sumber pasokan energinya. Nah, ini di desa-desa tentu bisa seperti itu ya. Tapi desa ini memang punya karakteristik yang beda-beda, teman-teman semua ya. Seperti yang desa Batu Rotok waktu itu dia terisolasi, bahkan di sana itu kayak perkampungan yang sangat penuh di sana itu. Jadi dari satu rumah ke rumah yang, makanya ada 72 rumah yang kebakar. Itu karena dari rumah satu ke rumah yang lainnya itu berdekatan. Tapi ada juga yang desa itu
Dari satu rumah satu ke rumah yang ini 1 kilo, ada yang seperti itu gitu. Nah, itu tentu saja punya karakteristik yang berbeda-beda dan solusinya juga berbeda-beda gitu. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian penyediaan pembiayaan. Nah, sekarang dari tadi teknikal ya. Yang satu lagi adalah masalah pembiayaan. Satu dari APBN gitu ya, dari pemerintah. Yang kedua dari swasta. Sebenarnya yang ketiga, swasta ini bisa dari pendanaan secara swasta, pembiayaan swasta, atau dari CSR itu. Ya, dari CSR itu bisa dimanfaatkan untuk juga penyediaan apa listrik. Misalnya kalau mau membuat PLTMH gitu kan itu juga bisa. Biasanya ada beberapa yang swasta ataupun lembaga keuangan internasional atau lembaga internasional seperti NGO-NGO itu juga banyak memberikan pendanaan-pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dari listrik pedesaan. Kemudian model bisnis yang berkelanjutan itu juga bisa dilakukan mungkin dengan koperasi gitu ya untuk pengelolaannya, koperasi energi dan lain sebagainya. Dengan komunitas itu bisa dilakukan eh, seperti itu ya dengan untuk pembiayaan model berkelanjutannya. Kemudian manajemen, pemantauan manajemen dan sebagainya ini perlu juga yang memastikan bahwa model bisnis itu bisa berjalan dengan lancar. Proyek disiplin berkelanjutan memerlukan pemeliharaan, juga pengelolaan sistem yang efisien, pemeriksaan berkala. Nah, ini perlu training ya kepada lokal people yang ada di sana, masyarakat lokal itu untuk bisa dilatih gitu ya terkait dengan maintenance-nya. Karena jangan sampai kita bangun terus kemudian tinggalkan, tapi kemudian nanti eh, jadi mangkrak gitu ya. Ini pendidikan dan pelatihannya kepada masyarakat. Kita bisa mendidik bagaimana pengoperasian sistem energi kepada masyarakat, penggunaan pendidikan penggunaan energi yang efisien dan sebagainya ya. Saya kira ini bisa dilakukan oleh pemerintah, boleh perguruan tinggi juga. Kita bisa undang ya para pemuda-pemuda yang di daerah yang misalnya 3T tersebut untuk kemudian kita training bagaimana mereka bisa mengoperasikan ya sistem tersebut. Kemudian juga eh, kalau kita bagaimana pendidikan berkelanjutan pengolahan sumber daya energi ya, seperti hanya teknik elektro, teknik energi, sistem energi dan lain sebagainya, ini juga perlu dilihat ya mahasiswa-mahasiswa kita bisa berkontribusi sebenarnya. Jadi sense mereka untuk menyelesaikan permasalahan, misalnya kalau mereka tahu bahwa ada satu permasalahan desa yang belum berlistrik misalnya. Ini bagus buat mereka bikin skripsi gitu. Ya kalau skripsi sih bisa ya, kalau mungkin S2, S3 ya harus lebih advance lah gitu. Eh, apa buat model, merekomendasikan sistem dan sebagainya. Tapi kalau S1 untuk membuat solusi gitu ya, misalkan bagaimana apa namanya potensi energinya seperti apa digali gitu ya. Kemudian itu akan bagus juga gitu ya untuk dia bisa paling enggak skripsinya itu nanti jadi proposal gitu ya. Syukur-syukur nanti desanya bisa bergerak gitu dengan kepala desa dan para perangkatnya untuk menyediakan listrik. Bisa cari nanti proposalnya dari CSR, dari sponsor dan lain sebagainya lah. Kalau mahasiswa kan biasanya nyari-nyari uangnya kayak gitu ya. Lalu saya coba ini Bapak dan Ibu sekalian mencoba atau membandingkan dengan negara-negara terdekat ya. Ini ada studi ya rural electrification di India sebenarnya. Waktu itu ditanya untuk apa listrik digunakan di daerah pedesaan. Eh, ini yang paling penting sama seperti tadi di Papua dan Maluku. Yang ternyata yang paling banyaknya itu adalah untuk penerangan. Yang kedua untuk TV ya. Itu untuk di Laos ya. Kemudian untuk di Filipina ya. Ini ternyata kebalik dia. Kalau Filipina dia pengennya nonton TV duluan ya. Penerangan tuh agak lebih rendah lah kurang lebih kayak gitu ya. Dan kemudian ini apa namanya untuk di bidang residensial, untuk pertanian, untuk komersial, untuk artinya untuk listrik, untuk di rumah gitu ya. Itu antara tahun 95 sampai sekarang ini ternyata ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau untuk ini lebih banyak ya untuk
small medium enterprise misalnya tahun 95-nya jauh lebih tinggi ya proyeknya ya, menggunakan untuk SME gitu. Kemudian ini di India ya, ada studi juga dari 4 states ya. Mereka di Bihar, Uttar, dan lain sebagainya ini studinya. Kemudian ada sekitar 10 ribuan household, 50 village, dan lain sebagainya. Nah, ini hasil-hasil studi mereka nih di India nih. Jadi, electricity source used by household cross states ya. Jadi, yang digunakan oleh household itu dari mana listriknya? Ternyata daripada yang mini grid electricity ini, yang off grid ya, mini grid ini ternyata mereka lebih cenderung langsung menarik dari sistem, dari grid electricity ya. Mereka kan banyak daerah-daerah pegunungan juga India ya. Nah, ternyata 75% itu dari jaringan listrik langsung dari PLN-nya gitu ya. Diesel generator sudah kecil, tapi solar home system cukup cukup besar lah. Yang kedua cukup besar itu adalah solar home system dan rechargeable battery. Jadi ini ada dua ya. Kemudian ini adalah eh, electricity source use. Ini dari untuk household ya. Ada rural poor, rural lower, rural middle, rural affluent ya. Kira-kira mereka itu seperti apa karakteristiknya ya. Ini gridnya dari yang rural poor memang dari grid ya. Semua sih sebenarnya dari grid semuanya. Tapi ini cuman sedikit ya. 27% aja dia. Lebih lebih sedikit. Ini masih di India. Ya, ini mereka meneliti bagaimana yang user yang satisfy, yang terpuaskan itu, dan juga user yang uh, tidak ya, tidak tidak puas gitu ya. Ini bagaimana affordability-nya, quality-nya, ketercukupannya ya, kemudian reliability dan lain sebagainya. Mereka melakukan pemetaan ya. Meningkatkan parameter layanan pelanggan adalah bagian penting ya. Mayoritas pengguna yang tidak puas merasa bahwa grid tidak dapat diandalkan ya. Jadi mereka sudah melihat gridnya mungkin tegangannya naik turun gitu ya, frekuensinya tidak stabil ya, atau juga tidak terjangkau dan juga sulit untuk diservis tepat waktu ya. Ini masih saya berikan teman-teman untuk India ya, studi kasus di India. Nah, jadi dulu tahun 2020-an ya, 2022 kalau nggak salah ini. Jadi waktu itu di Pulau Medang ada satu pulau di NTB. Nah, teman-teman saya ajak jalan-jalan dulu ya sebentar. Nih, kita lihat. Ini namanya Pulau Medang. Pulau Medang. Nah, di sini teman-teman. Ini Pulau Medang, teman-teman ini. Kelihatan ya. Ini Pulau Medang. Di manakah dia? Kita lihat. Nah, ini studinya dari Iqbal. Iqbal itu alumni Elektro UI. Kemudian dia tugas di Sumbawa waktu itu. Ini Pulau Medang nih teman-teman. Ini kalau naik ini Pulau Moyo teman-teman. Ini Pulau Moyo ini pulau indah sekali. Ini Pulau Balinya NTB ini nih. Eh, Mendiang Lady Diana pernah ke sini juga nih dulu. Naik pesawat langsung ya ke sini. Eh, ini Pulau Medang. Ini tadinya apa namanya? Dia tidak listriknya kalau nggak salah 12 jam ya, nggak 24 jam. Nah, waktu itu Iqbal itu bikin studi gimana supaya dia 24 jam dan alhamdulillah sekarang PLN kalau nggak salah dia sudah 24 jam ya. Jadi ada pendanaan. Jadi studinya bermanfaat tuh Iqbal waktu itu ya. Ini Pulau Medang dari sini tuh dari sini ke sana sekitar 4 jam atau 5 jam kalau perahu biasa. Kalau perahu yang ini sekitar sejam lah pakai kapal cepat ya. Nah, ini belum terlistriki tadinya ya. Terus di Pulau Moyo juga demikian ya. Banyak apa namanya yang belum terlistriki ya di sana ya. Ini kan
memang masih di bawahnya kita ya. Mungkin tapi disebut dengan 3T juga ya mereka ini. Biasanya banyak suku dari Bajo ya. Mereka dari Bima banyak ya. Dan Bugis juga dari Sulawesi ini. Sulawesi Selatan. Mereka di sana banyak orang-orang dari sana ya. Nah, dulu saya di sini nih teman-teman nih. Nah, dari Sumbawa tuh ini Sumbawa, terus Sumbawa tuh TS itu mana ya? Ya, ini dari bandaranya kurang lebih setengah jam. Ini Moyobulu nih. Moyobulu, Kreke. Hah? Ini ya? Mana? Oh, ini nih. Sumbawa Teknopark. Nah, ini tempat kita nih. Nih, ini Sumbawa di sini teman-teman nih di sini nih. Nah, dormitori. Ini asramanya nih, asrama UTS. Nah, tuh. Asramanya bagus, sudah kayak asrama UI aja. Karena didapat bantuan dari ini, dari apa? Nah, Olat Maras ini, Olat Maras. Ini Olat Maras nih. Ya, dulu saya tinggal dekat-dekat sini. Ya, itu di Pulau Medang. Nah, apa hasil diskusi ininya? Ah, ini dia hasil ininya. Studinya Iqbal ya, sebelum diimplementasikan dulu, tapi sekarang sudah diimplementasikan ya. Solusi penyediaannya 24 jam sekarang. Iqbal waktu itu eh, apa namanya mengatakan bahwa ini PLT hibrid ya. Jadinya itu antara PLTD ya, kemudian PLTS dan baterai ini solusi optimal ya. Dan PLTS ini menjadi kontributor utama. Jadi waktu itu Medang itu sekitar 55% itu dari PLTS. Dan ini bisa penghematan bahan bakar ya sangat cukup besar lah hasil studinya Iqbal saat itu ya. Nah kalau ini kegiatan kita nih dulu, tapi dulu banget ini mah, udah lama nggak lagi nih teman-teman. Tahun 2017 ya, ini sama Bang Aryadi Samsu nih, beliau yang mensponsori dulu ya. Ada satu ruangan kelas kita suplai dengan tabung listrik ya di apa sekolah master ya di sini. Ini waktu kita ke Papua yang tadi ya ada apa namanya kita memberikan talis ya support dari Luni FTUI. Kemudian ini eh, kegiatan-kegiatan yang saya ambil ya dari teman-teman yang aktif untuk eh, menyediakan tenaga listrik secara community seperti ini ya. Ada kalau yang ini untuk mikrohidro ya. Ya, ada rumah powerhouse-nya dan lain sebagainya. Ini teman-teman yang banyak kegiatan untuk itu ya. Kemudian ini di Banten misalnya mikrohidro juga ya, teman-teman bisa digunakan dengan output cuma 2 kW aja. Cuman ya memang perlu biaya yang cukup besar ya kalau kalau untuk mikrohidro di awalnya. Tapi kemudian untuk pemeliharaan dan juga selanjutnya itu tidak besar ya. Jadi kita bisa menggunakan mikrohidro, bisa menggunakan talis tadi gitu ya untuk daerah-daerah yang istilahnya tidak terlalu apa namanya dari satu tempat ke tempat yang lain itu berjauhan itu bisa menggunakan tabung listrik itu dan menggunakan solar cell. Terus kemudian ini contoh di negara lain-lain. Kalau di negara lain menggunakan Nepal ini sebenarnya bukan ya ini listrik pedesaan tapi dia menggunakan apa namanya proyek yang cukup besar lah ini ya dari Kathmandu misalnya ya. Terus ini di Lampung misalnya nih, pembangkit listrik tenaga uap Trimulyo ya untuk melistriki daerah-daerah ini upaya dari PT Bukit Asam ini CSR-nya ya. Jadi 38 kWh KW ya, maaf. 38 KWP mungkin ini ya. Jadi untuk melistriki daerah-daerah terpencil. Nah, ini bisa membantu masyarakat apa namanya terlistriki gitu ya. Kalau ini di daerah di desa di negara lain juga di Filipina misalnya di negara sebelah ya. Ini dengan PLTA ya, pembangkit listrik tenaga Bayu PLTB maaf ya, pembangkit tenaga angin ini untuk perdesaan bisa sampai ini juga CSR nih, ada CSR nih dari Kementerian Lingkungan Hidup Jepang dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman lihat kalau ada peluang-peluang ya dari luar itu banyak sekali kalau kalau kita rajin gitu ya, kita ngelihat ada peluang apa, wah ini bisa dimanfaatkan juga untuk ininya. Walaupun mungkin dalam bentuk ODA misalnya Office of Development Assistance dan
yang lain-lain itu bisa dilakukan. Ini juga Pulau Romblon ini 25%-nya itu cuman dari 3 turbin aja, 3 buah turbin 900 kW ya. Itu di Filipina misalkan. Kemudian ini ada juga untuk penerangan lampu jalan ya. Kalau ini bukan elektrisitas pedesaan banget sih ini. Ini sebenarnya dia menggunakan solar cell bisa atau menggunakan biogas kalau ini mau menggunakan biogas ya. Cuman ya kendalanya saya juga pernah nyoba ya menggunakan PLT biogas. Kendalanya sustainability-nya teman-teman. Feedstock-nya itu yang paling susah untuk biogas itu ya. Karena harus terintegrasi semua karena misalnya dari kotoran hewan, sapi misalnya, ya harus terus-terusan ada. Jangan sampai sapinya dijual ya ininya juga mati gitu. Nah, itu biasanya yang terjadi seperti itu teman-teman ya. Biogas ini bisa dua, bisa buat penerangan dan juga bisa buat masak ya. Jadi kalau bisa langsung kayak gas-gas disalurkan ke rumah-rumah itu bisa bisa jadi itu seperti itu. Cuman ya kembali masalahnya itu adalah nanti feedstocknya itu yang menjadi masalah di sebuah ini. Ini juga biogas ya, mungkin bukan hanya dari kotoran hewan tapi juga kotoran manusia juga bisa dijadikan biogas seperti itu. Cuman ini memang alternatif yang apa ya, yang mungkin yang terakhir lah gitu ya. Kalau biogas ini, nah sustainability-nya kembali lagi ya. Kecuali di sebuah asrama, di sebuah apartemen gitu nanti jadiin biogasnya. Itu mungkin karena kan produksinya terus-terusan ada terus gitu ya. Nah, kemudian ini juga di Jerman juga pakai nih desanya, disebutnya desa Jende. Ternyata Jerman juga punya desa ya, bukan hanya kota ya. Jadi mereka juga menggunakan biogas ya. Kemudian ini di Mentawai kemarin kan ya, siapa nih? Ada nggak orang yang di sana tangan nih Pak Direktur kita nih? Ini di Cacahan Bambu, tolong diupdate ya. Ini gimana nih sustainability-nya nih teman-teman? Siapa tahu ada yang tahu nih di Mentawai nih, yang dari bambu itu ya teman-teman ya. Mungkin eh, bahan bakarnya dari bambu, gimana sustainability-nya? Cuman selalu ada jadi PR itu adalah sustainability teman-teman ya. Ini diresmikan oleh eh, DSDM juga ya Pak Felix kalau nggak salah. Terus kemudian ini di Kalimantan Barat ya. Tolong ini nih dilaporkan teman-teman gimana eh, sustainability dari sini karena ini soal biomasa ini teman-teman ada kritik yang menurut saya perlu dijadikan masukan juga ya. Kemarin soal masalah wood chip ya, wood chip untuk bio eh, bukan buat buat co-firing. Co-firing itu akhirnya karena biomasanya memang tadinya kan konsepnya adalah biomasa yang sifatnya itu misalnya ada pohon, rubuh gitu, sampah gitu ya. Tapi akhirnya karena itu berharga, ada nilai harganya, masyarakat itu bisa jadi nebang pohon. Nebang pohon terus kemudian dijadiin wood chip gitu, dijual ke PLTU. Ini bahaya nih. Itu kemarin ada satu kritik ya, ada video yang apa menyampaikan hal itu gitu soal masalah co-firing bukan hanya biomasa ya ini apalagi biomasa kalau biasa murninya semua dari biomasa kalau co-firing kan hanya beberapa persen saja nah yang berapa persen itu ternyata itu juga cukup bisa membuat was-was ya karena orang bisa bukan lagi kayunya bukan kayu yang sampah kayu yang hasil-hasil sampah gitu tapi mereka wood chip itu ngambil dari tanaman yang benar-benar hidup gitu terus kemudian dia bisa melakukan penebangan karena ini ada nilainya sehingga itu bisa nilai komersial dan itu bisa bisa pembebatan hutan dan lain sebagainya itu bisa terjadi ya ini kita harus hati-hati nih soal masalah co-firing ini khususnya dari biomasa terkecuali ya kalau kita pakai hutan tanaman industri ya teman-teman ininya tanaman industri itu is okay gitu ya. Kayak model bisnis dari apa namanya pulp gitu ya, pabrik kertas itu kan. Dia kan utama industri yang di sini sudah besar dipotong, kemudian berganti lagi ke tempat yang lain gitu. Tapi ditanamin gitu, jangan sampai cuman nyari yang kayak model ini misalkan di Kamboja ya. Ini pasti lama kelamaan akan habis juga ya kalau kalau feedstocknya ini tidak terjaga dengan baik ya uh, konsepnya harus betul-betul ini. Nggak mungkin kan kita membangun sesuatu, terus kemudian
feedstocknya hanya tersedia dalam waktu berapa tahun gitu. Jadi tahun selanjutnya nggak ada. Nah ini harus dipastikan bahwa untuk feedstock biomasa ini. Ya. Baik, saya masuk pada kesimpulan sesi terakhir ini, Bang Adi. Yang pertama, kita perlu melakukan pemerataan energi ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat kita gitu ya. Jangan sampai ada lagi masyarakat kita yang tertinggal. Jadi harusnya tuh at cost ini harusnya at cost. Memang mahal, tapi at cost. Tapi lama kelamaan coba dicari eh, cara bagaimana bisa menurunkan itu ya. Mungkin kalau perlu pakai diesel dulu, why not gitu, pakai diesel aja dulu gitu. Sampai ini memang ada, kemudian dicari alternatif-alternatif lain. Atau kalau lebih baik sih sebenarnya dipikirkan dulu alternatif-alternatif yang pas gitu ya, baru kemudian didanai dan kemudian dijadikan apa namanya ya listriknya seperti apa, terus kemudian di kalau bisa menggunakan energi terbarukan atau local resources. Kemudian memang 99,79 di tahun lalu, tapi masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan listrik. Dan yang terakhir adalah bahwa energi terbarukan sudah menjadi solusi utama, tapi perlu didukung oleh model bisnis yang berkelanjutan juga. Dan juga ingat kalau kita membangun teknologi, jangan hanya membangun teknologi habis itu sudah selesai, perlu ada partisipasi masyarakat, perlu ada keterlibatan masyarakat, terutama warga desa, untuk bisa menggunakan listriknya dengan bijak, kemudian dengan meningkatkan misalkan perekonomian, UMKM, dan tentu saja pendidikan ya, akses informasi, sehingga nanti lebih banyak lagi anak-anak yang bisa kuliah ya, bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik di sana. Dan ini perlu dampak positif ya terasa pada penerangan dan akses informasi. Jadi dua hal itu, penerangan dan akses informasi. Akses informasi ini tadi direpresentasikan mungkin sekarang dengan HP atau dengan TV gitu. Tapi juga perlu ditingkatkan bukan hanya HP dan TV, tapi juga perlu dilakukan integrasi yang lebih produktif lainnya. Demikian yang bisa saya sharing dengan teman-teman, masukan dan juga komentar dari teman-teman saya harapkan untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hairul. Nanti kita lanjut di sesi berikut yang belum tergali lebih banyak. Pasti partisipan ingin tahu banyak soal TALIS, Pak. Itu pencapaian yang tinggi dari tim riset Elektro FTUI. Dan juga hadirin, beliau tadi banyak menyinggung Sumbawa karena beliau pernah 4 tahun di sana sebagai rektor Universitas Teknologi Sumbawa. Kita jeda break 5-10 menit biar Pak Hairul bisa ngopi-ngopi dulu atau sholat mungkin. Dan kita Ya, pas azan ini sholat dulu ya. Ya. Kita break 5 menit ya Pak Adi ya. Ya, silakan Pak Ya, Hairul. oke.
Oke, mantap. Oke, good one. Oke ya, God bless you. Baik, sambil menunggu Pak Hairul sholat, kita umumkan bahwa minggu depan topik atau tema besar kita masih sama, elektrifikasi remote area, dengan narasumber Bapak Insinyur Rudi Purnomo Loka, Master Bisnis Administrasi, Insinyur Profesional Utama. Beliau menjabat sebagai Eksekutif Vice President Direktorat Distribusi PT PLN Persero. Layarnya sudah tampil di layar. Dan juga setelah tanggal 9, kita akan adakan edisi khusus spesial membahas pemadaman total di negara maju, Spanyol dan Portugal. Itu nanti hari Rabu, tanggal 14 Mei. Dengan narasumber Bapak Elvanto Januar dari PLN, pengatur beban, pusat pengatur beban, UIP 2B, dan Bapak Ahmad Murdani dengan pengantar dari Bapak Murtaki Samsudin dan juga nanti opening speech dari Bang Jarman. Itu pengumuman rencana webinar kita hari Jumat minggu depan, tetap elektrifikasi remote area. Hari Rabunya tanggal 14, edisi spesial, edisi khusus, kita pelajari sebab musabab dan rencana pencegahan bila terjadi, semoga tidak, di sistem ketenaga listrikan Indonesia. Pak Hairul, sudah selesai sholatnya? Panelis sudah siap ini? Kali ini saya dahulukan Pak Amin Raharjo ya. Bang Amin siap-siap untuk yang pertama, kemudian setelah itu Pak Sumaryadi Sobarna. Untuk yang belum kenal, saya kenalkan nih Pak Amin Raharjo adalah akademisi Universitas Indonesia, dosen di Teknik Elektro. Dosen saya juga ini, beliau dosen senior. Juga Pak Sumaryadi Sobarna adalah praktisi ketenaga listrikan, lama bekerja di PT PLN, khususnya setahu saya bagian transmisi. Pernah menjadi General Manager transmisi di sistem Jawa, Madura, Bali. Itu pengenalan singkat tentang panelis. Kita menantikan Pak Hairul. Bang Amin tegang amat. Sersan satu dong Bang. Serius, santai sampai tujuan. Iya, lagi serius nih daerah 3T. Daerah 3T. Sehat Bang? Alhamdulillah. Ya sehatnya orang di atas 35. Untuk partisipan lainnya, kita berikan kesempatan untuk berdiskusi dengan panelis di sesi setelah ini. Sambil menunggu Pak Hairul diumumkan kepada teman-teman yang hadir, terutama yang belum memiliki sertifikat kompetensi, disarankan malah diamanatkan oleh undang-undang
ketenaga listrikan bahwa setiap tenaga teknik ketenaga listrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang yang dipilihnya. Dan wajib punya ini nggak sertifikat insinyur nggak? Nah, itu undang-undangnya lain itu, Bang. Undang-undang keinsinyuran. Tapi dunia praktis gimana nih yang dipakai yang mana? Yang kompetensi apa insinyur? Kalau saya dulu memang gelarnya sudah insinyur, saya nggak tahu. Sekarang apa saya juga harus ikut insinyur lagi? Dua-duanya kepake kayaknya, Bang. Kalau praktisi biasanya itu sertifikasi kompetensi. Oke. Ya di mana-mana itu ya, di segala profesi ya Pak Sumaryadi ya. Kecuali mau jadi konsultan Hmm, negara maka harus pakai IPU, hmm, itu ASEAN Eng gitu. hmm. Kayak Oke. sekarang saya juga jadi konsultan, ya menggunakan IPU-nya. Dulu saya dengar rencana dari PII bahwa mau Hujan. diintegrasikan sertifikat kompetensi SKTTK dari Kementerian SDM dengan PII, tapi belum ada kabar mutakhir ini. Rasanya belum, Bang Adi, masih wacana. Wacana. Nah, saya lihat Pak Hairul sudah segar ini, habis minum-minum dan sehat. Ya, Kita mulai Pak ya. baru selesai Bang Adi, mohon maaf dan Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik, kita mulai dari panelis pertama, Pak Amin Raharjo. Nanti setelah itu Pak Sumaryadi Sobarna. Silakan Pak ya. Amin. Oke, Assalamualaikum. Kedengaran nggak suara saya? Jelas Pak. Waalaikumsalam. Kedengaran Pak? Oh, cukup jelas. Ya, oke. Sangat jelas. Ya, ini saya hanya memperkaya atau berpendapat ya, memperkaya Pak Hairul. Jadi sudah disampaikan tadi ya memperkaya dan berpendapat dan saya minta komentar ya. Oke, ya tentang daerah 3T ini. Pak yang terutama elektrifikasinya. Saya hanya melengkapi penetapan daerah 3T ini ada di Perpres 63 tahun 2020 ya. Jadi ada penetapannya daerah mana aja. Jadi gitu tadi sudah disampaikan. Nah, yang saya lihat gini, yang pertama permasalahan. Ada 4 menurut saya. Ya, jadi yang pertama besarnya kebutuhan dana investasi operasional dan maintenance OM. Ya, itu yang pertama, permasalahan yang ada. Yang kedua, laju penyediaan itu tidak sebanding dengan laju pertambahan kebutuhan dayanya. Ya, itu laju penyediaan. Terus yang ketiga tadi juga sudah disampaikan, saya juga punya ini adalah masalah regulasi. Regulasi di kita ini ya, kemudian masalah birokrasi, kemudian masalah SDM, pengawasan dan koordinasi. Nah ini sekali lagi koordinasi ini saya titik beratkan. Dan yang keempat masalahnya adalah faktor geografis. Karena kita adalah negara kepulauan dan ada daerah yang terpencil dan sebagainya. Itu permasalahan yang saya lihat. Nah sekarang saya lihat tentang kendalanya untuk di daerah 3T ini. Pertama saya lihat adalah kesulitan akses jaringan distribusi ya. Jadi dari katakanlah listrik yang sudah ada PLN dan sebagainya itu pasti sudah jauh dari sumber pembangkit dan sebagainya. Ya, yang kedua mahalnya biaya operasi biaya listrik yang kalau berbasis BBM. Kan ada yang masih sudah pakai diesel dan sebagainya itu pasti jadi mahal. Dan yang ketiga bahwa investasi EBT cukup mahal. Itu bagaimana pendanaannya? Ya, jadi ketika EBT lah itu cukup mahal. Dan yang kemudian ya penggunaan SDM tenaga lokal katakanlah atau tenaga nasional gitu yang mengetahui atau familiar dengan teknologi EBT. Apalagi tenaga lokalnya nih. Jadi ini kaitannya dengan keberlanjutan. Ya artinya
keterbatasan anggaran, APBD, APBN, dan sebagainya. Kemudian pembebasan lahan. Ini adalah nggak pembebasan lahan? Ya, pembebasan lahan ini kaitannya dengan kepastian hukum. Dan yang terakhir menurut saya kendalanya adalah kenapa investor swasta tidak tertarik atau tidak berminat. Karena tidak menguntungkan apa karena itu. Jadi sekali lagi, apa nggak ada cara lain kita inginkan supaya sektor swasta juga ikut terlibat di dalam elektrifikasi di 3T. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi minta pendapat dan komentarnya Pak Hairul. Demikian. Terima kasih, Bang Andi. Baik, langsung aja Pak Hairul. Bang Adi, ini sangat memperkaya nih, Teh. Memperkaya hasanah kita dari pemikiran Pak Diamin. Sangat setuju sekali. Tadi Perpres itu ada di nomor 63 ya terkait dengan 3T itu Pak 2020 tanda tangan oleh Presiden Jokowi. Eh, betul dan memang 3T itu ternyata eh, terbatas ya teman-teman kalau kalau ini ya ternyata sebentar saya mau share screen dulu supaya teman-teman paham ya. Ternyata ini kita punya peraturan pendapatan daerah tertinggal ya. Tapi bukan tertinggal ya. Kalau 3T itu tertinggal, terluar dan apa terdepan ya. Pulau-pulau terdepan. Tapi kalau ini tertinggal, ini daerahnya itu memang ternyata nggak semuanya ya. eh, Sumatera Utara gitu ya. Ini kayak NTB aja eh, hanya Lombok Lombok aja ya. Lombok apa nama Lombok Utara saja nih. Padahal banyak sebenarnya. Nah, ini mungkin daerah tertinggal ya untuk kepentingan yang lain-lain mungkin. Tapi kalau 3T tadi itu lebih luas lagi ya, ada ya gitu ya. Jadi kalau 3T itu ada tiga, Pak. Satu tertinggal, terluar dan terdepan. Kalau 3T ya. Kalau ini hanya daerah tertinggal saja. Mungkin untuk menambah informasinya seperti itu. Yang lain-lainnya, saya mencatat ini sangat tepat, Pak Amin. Setuju sekali terkait dengan ini. Yang tadi soal masalah lahan itu, kalau lahan mungkin akuisisi lahan dan lain-lainnya itu sangat ini, Pak Amin, sangat mudah kalau di desa. Di daerah 3T gitu, perdesaan itu lebih murah. Tapi yang sulit itu, yang tadi saya sampaikan itu adalah untuk mencapai, misalnya kita mau pakai jaringan distribusi Pak dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya desanya mau kita masukkan listrik. Nah, yang permasalahannya itu kalau dia melewati hutan lindung Pak. Hutan lindung itu meskipun sudah ada jalannya, di pinggir jalan kita nancepin tiang-tiang itu memerlukan izin khusus. Nah, izin khususnya ini yang tadi saya sampaikan sering menjadi kendala utama. Jadi masyarakat sudah pengen banget untuk dapat listrik, PLN juga sudah pengen banget karena mereka juga ada KPI, misalnya ke PLN di daerah. Cuman masalahnya ini izinnya belum keluar-keluar juga dari instansi tertentu. Kalau dulu KLHK, karena kan ada dua kementeriannya, KLH dan KLHK. Ini yang agak sulit. Saya mendorong Gatrik UI untuk kalau peduli dengan listrik pedesaan, itu bottleneck yang harus diselesaikan sekarang ini. Barangkali kita bisa membuat dialog-dialog dan lain sebagainya supaya mempermudah gitu. Ini jadi kendala, dananya udah ada, udah siap dari APBN, tapi masalahnya nggak bisa dibangun karena masalah izin. Kalau dia main bangun begitu aja, itu ada dendanya, Pak. Ya, saya tahu tuh PLN didenda mungkin ratusan juta untuk satu PLN tertentu, satu lokasi tertentu, karena mereka membangun dulunya tidak mendapatkan izin dari KLHK, main bangun gitu aja. Itu dendanya besar, dia bayarnya ke negara ya. Nah, tetapi ini barangkali kalau mau apa namanya urunan ya semua dari semua pihak mau memberikan birokrasi tadi mempermudah gitu akan lebih baik lagi. Jadi penekanan saya di sana. Kalau untuk penyediaan teknologi tadi memang perlu dikaji dulu dan sebelum ada listrik pedesaan gitu misalkan apakah dengan menggunakan jaringan listrik
Nah, kan distribusi atau kalau tidak bisa menggunakan yang sifatnya off grid. Nah, pada kalau berbicara masalah off grid, kita bisa kaji dulu apakah dengan menggunakan PLTD atau dengan pembangkit hibrid gitu. Nah, paling seperti itu Pak, bisa dikaji kalau itu investasinya berapa. Biasanya yang mahal itu yang pengalaman kami ya, tim Elektro UI ini kan alhamdulillah dapat kepercayaan dari PLN kemarin mengkaji berbagai sites di Indonesia Timur umumnya, ada Barat juga. Itu terkait dengan dedesilisasi ya dengan Pak Budi, Pak Fauzan, Pak Faiz dan teman-teman itu, yaitu bagaimana mengkaji dedesilisasi ini gitu untuk menggunakan EBT khususnya adalah PLTS dan BES ya ditambah dengan PLTD. Nah, kami menemukan bahwa sebenarnya yang mahal itu adalah biaya untuk dispatching SDM dan juga ini ya Pak, apa alat-alat untuk ke lokasi, untuk ke lokasi lokasi tempat ya untuk PLTS-nya. Jadi yang berat itu sebenarnya bukan di OMN-nya, tapi di investasi capital cost yang awal ya Pak ya. Itu agak cukup berat ya. Jadi ada faktor yang menentukan. Nah, kemarin tidak menarik karena waktu itu ada Perpres 112 ya, 112 yang nilainya itu bukan untuk pembangkit listrik tenaga hibrid ya. Ya, itu apa namanya lagi direvisi, saya nggak tahu udah keluar atau belum perpresnya, saya kurang ikutin lagi. Tapi nanti akan ada peraturan baru untuk keekonomian supaya bisa lebih ekonomis ya. Kemarin kan akhirnya gagal ya untuk dedeslisasi yang kemarin yang sudah kita perjuangkan juga, tapi belum belum berhasil ya sayangnya. Padahal sudah ada keputusan dari PN terkait dengan pemenangnya ya. Cuman ya begitulah ya. Kita memang harus koordinasi tadi Pak Amin itu tadi menyampaikan soal koordinasi itu poin utama nih, kalau di bidang listrik pedesaan yang saya nilai ya seperti itu. Terima kasih Pak Diamin atas masukannya, sangat berbobot dan ini masukan berharga juga. Baik, Pak Amin masih ada? Kalau tidak ke Pak Sumaryadi. Tampaknya tidak ada tanggapan balik. Silakan Pak Sumaryadi Sobarna. Terima kasih Bang Adi. Assalamualaikum Pak Hairul. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Sorry, Pak. Pak. ya sorry. Maaf saya berkaos habis medical check up tadi. Ya, sehat-sehat Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Eh Pak Hairul, saya tuh apa melihat risetnya Bapak luar biasa nih. Tentunya sangat mendalam mengetahui PLN yang di remote area ya, garis terdepan, pulau-pulau. Nah, ini kan eh, ada dua pendekatan, Pak. Kalau pendekatan insinyur kan adalah technical, bagaimana excellent ya. Nah, tapi kita jangan salah, Pak. Insinyur nomor dua, Pak. Nomor satu orang ekonomi. Ya, ekonomi bicara adalah less cost. Nah, less cost dengan optimum, maka ketemulah, less cost sama excellent ketemulah optimum. Nah, kita harus diskusi, Pak. Optimasi yang paling cocok untuk remote area ini seperti apa? Tentunya beda-beda Pak ya. Di daerah utaranya Kalimantan karena dia punya potensi air, dia bisa bangun mikrohidro ya, atau yang lebih kecil lagi ya, sehingga dapat apa namanya menekan biaya operasional. Nah ini kemudian